Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap sehat ya, agar kita tetap bisa terus belajar dengan semangat. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Cukup. Nah, anak-anak, sudah semangat belum? Kalau belum semangat, mari kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, bagus ya. Sekarang harus sudah semangat. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan baju yang kalian pakai. Sudah diperhatikan? Ya, bagus. Nah, kira-kira sebelum pakaian kita ini menjadi pakaian, menjadi baju, pakaian kita terbuat dari bahan apa ya? Iya, betul, dari kain. Nah, kalau kain sebelumnya terbuat dari bahan apa? Iya, betul, dari benang. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, dan pembelajaran 1. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, ide pokok, yang kedua, simetri lipat, dan yang ketiga, dinamika gerak tari. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, nanti kalian akan mencermati sebuah teks, sehingga kalian dapat menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Lalu yang kedua, kalian akan melakukan percobaan menggunakan kertas, sehingga kalian dapat menentukan jumlah simetri lipat pada sebuah bangun datar. Dan yang ketiga, kalian akan memperhatikan dinamika gerak tari dengan gerakan memintal kapas. Nah, sekarang ayo kita mulai belajar. Nah, anak-anak, apa kalian tahu bahwa setiap baju yang kalian miliki dan kalian pakai terbuat dari bahan-bahan dasar yang berbeda? Mau tahu bahan dasar apa saja? Ibu akan menunjukkan sebuah teks bahan dasar pakaian keluarga Udin. Nah, coba perhatikan teks berikut ini. Sudah diperhatikan? Sudah dicermati? Ya, bagus. Nah, coba kalian lihat di paragraf pertama. Nah, untuk mengetahui apa yang dibahas dalam setiap paragraf, maka kalian harus mencari ide pokok. Ide pokok itu apa ya? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Nah, di mana ya kira-kira kita dapat menemukan ide pokok dalam suatu paragraf? Ada yang tahu? Ide pokok biasanya ditemukan pada awal kalimat atau akhir kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, coba sekarang kalian perhatikan lagi teksnya ya. Sudah diperhatikan? Sudah dicermati? Ya, sekarang kita akan mencari ide pokok pada paragraf pertama. Kira-kira ide pokoknya ada di mana ya? Coba cari. Ya, betul. Ide pokok pada paragraf pertama ada pada awal kalimat atau kalimat utama, yaitu keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Ternyata dalam paragraf pertama ini membahas mengenai keluarga Udin yang memiliki banyak pakaian. Lalu, kalimat selanjutnya menjelaskan mengenai pakaian yang dimiliki oleh keluarga Udin. Ternyata fungsi dari pakaian ini bisa melindungi tubuh kita ya. Nah, sekarang coba perhatikan paragraf yang kedua. Sudah diperhatikan? Ide pokoknya ada di mana? Iya, betul, ada pada kalimat utama, yaitu pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ternyata bahan dasar pakaian itu ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba.
Nah, biasanya yang terbuat dari kapas itu yaitu pakaian-pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Sedangkan yang menggunakan bulu domba itu seperti pakaian yang kita pakai pada musim dingin atau musim hujan karena bahannya lebih tebal sehingga tubuh kita lebih hangat. Nah, sekarang perhatikan lagi teks selanjutnya. Coba kalian temukan ide pokok pada paragraf-paragraf berikut. Sudah? Iya, bagus. Ide pokok pada paragraf berikut yaitu Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Nah, kan kita jadi tahu kan bahan dasar pakaian itu tadi terbuat dari kapas, bulu domba, dan sekarang serat sutra. Lalu paragraf selanjutnya yaitu betul. Pakaian orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Nah, ternyata pakaian zaman dulu itu berbeda ya dengan sekarang. Sekarang kita menggunakan bahan dasar kapas, bahan dasar serat sutra, dan bulu domba. Sedangkan pada zaman dahulu masih menggunakan kayu dan kulit hewan. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui bahwa Ibu Udin itu memiliki kain tenun. Kalian tahu tidak kain tenun itu apa? Kain tenun adalah salah satu kain adat Indonesia. Tahu tidak kain tenun itu berasal dari daerah mana? Iya, betul. Kain tenun berasal dari daerah Nusa Tenggara. Nah, sekarang coba perhatikan gambar kain tenun yang dimiliki oleh Ibu Udin. Sudah diperhatikan? Kalau kita cermati lagi, ternyata kain-kain tersebut memiliki berbagai macam motif. Ada motif tumbuhan dan motif bangun datar. Coba lihat lagi, motif bangun datar apa saja ya yang terdapat pada gambar kain tersebut? Iya, betul. Ada bangun datar segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Anak-anak, apa kalian tahu bahwa pada beberapa bangun datar terdapat simetri lipat? Simetri lipat itu apa ya? Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dibentuk oleh bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar dan saling menutupi. Bagaimana cara menentukan simetri lipat? Nah, yang pertama, kalian harus menyiapkan sebuah bangun datar. Di sini, ibu menyiapkan bangun datar persegi. Setelah disiapkan bangun datarnya, kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar dan saling menutupi. Nah, ibu lipat ke bawah ya, menjadi dua bagian dan saling menutupi. Sekarang buka lagi. Tadi kita sudah melipat berapa kali? 1 kali. Sekarang kita cari lagi lipatannya. Kita lipat ke samping. Apakah saling menutupi? Ya, berarti kita sudah melipat berapa kali? 2 kali ya. Sekarang buka lagi. Apa masih bisa dilipat menjadi dua bagian dan saling menutupi? Iya, masih ya. Ujung kanan atas kita tarik ke ujung kiri yang bawah. Nah, menjadi dua bagian dan saling menutupi. Sekarang buka lagi. Sekarang ujung kiri ditarik ke ujung kanan bawah. Nah, sudah ya, saling menutupi. Jadi tadi kita sudah melipat berapa kali? Iya, betul, 4 kali. Jadi jumlah simetri lipat pada persegi ada 4. Sekarang coba kalian perhatikan garis yang terdapat pada bangun datar ini yang tadi sudah kita lipat. Nah, ada 1, 2, 3, dan
4. Nah, garis-garis ini dinamakan dengan garis simetri. Ya, sudah ya. Sekarang coba kita cari jumlah simetri lipat pada bangun datar yang lain. Nah, di sini ada persegi panjang, ya. Ada persegi panjang. Kita lipat menjadi 2 bagian ke samping. Nah, saling menutupi ya. Lalu kita buka lagi, lipat lagi ke bawah. Nah, saling menutupi. Kira-kira masih bisa dilipat dengan saling menutupi tidak ya? Sekarang coba Ibu tanya. Kalau Ibu melipat seperti ini, apakah dinamakan simetri lipat? Iya, betul. Bukan ya, karena tidak saling menutupi. Tuh, tidak saling menutupi. Jadi, jumlah simetri lipat pada bangun datar persegi ada 2. Nah, di sini Ibu memiliki satu bangun datar lagi. Ini bangun datar apa? Iya, betul. Segitiga sama kaki. Nah, sekarang coba kalian temukan sendiri ya, berapa jumlah simetri lipat pada segitiga sama kaki. Sudah? Jadi, ada berapa simetri lipat pada segitiga sama kaki? Iya, betul. Ada 1. Nah, coba kita buktikan ya. Kita lipat menjadi 2 bagian. Nah, saling menutupi ya. Setelah itu, kita tidak bisa melipat seperti ini ya, karena tidak saling menutupi. Jadi, betul. Jumlah simetri lipat pada segitiga sama kaki ada 1. Ternyata dari kain tenun yang Ibu Udin miliki, kita dapat menemukan berbagai macam bangun datar dan jumlah simetri lipatnya. Nah, anak-anak, Udin juga bercerita bahwa kain tenun yang dimiliki ibunya itu dibuat dengan cara dipintal dan ditenun. Nah, dari gerakan memintal dan menenun, kita dapat jadikan gerakan tersebut menjadi dinamika gerak dalam sebuah tarian. Seperti gerakan memintal kapas, gerakan menenun 1, gerakan menenun 2, dan gerakan menjemur. Nah, dari gerakan-gerakan tersebut dapat kita jadikan sebuah pola tarian jika diiringi dengan musik. Nah, ternyata Ibu Udin juga bercerita bahwa terdapat salah satu tarian daerah dari Sulawesi Tengah, yaitu Tari Pontanu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Iya, betul. Kita sudah belajar ide pokok, simetri lipat, dan dinamika gerakan tari. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Jangan lupa belajar lagi dengan lebih giat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.